Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak di bumi dararamah Pak. Mugia anu di bumi nuju teu daramang dina dinten ayeuna Allah dipasinahan kasehatan. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita salah satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, yaitu nikmat dimilikinya qalbun salim. Nikmat dimilikinya hati yang bersih, nikmat dimilikinya hati yang benar-benar bersih di hadapan Allah. Hati yang benar-benar murni, hati yang benar-benar khusyuk kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun, kata Allah, ingatlah di hari di mana anak, harta, jabatan tidak akan bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Pak, kita semua menjadi bagian dimilikinya qalbun salim untuk hati-hati kita semua. Sebab orang-orang yang akan selamat menghadap Allah tidak identik dengan orang yang banyak amalnya saja. Tidak identik juga dengan orang yang banyak ilmunya saja. Tetapi orang yang akan selamat menghadap Allah adalah orang yang memiliki ilmu dan amal yang membuahkan qalbun salim. Betapa banyak orang yang berilmu merasa dirinya luhur dari segalanya, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain berada di bawah derajat keilmuannya, maka ia tidak akan selamat, bukan karena kekurangan ilmunya, tetapi karena hatinya yang kotor. Ada juga orang yang banyak amal solihnya, banyak amal kebaikannya, tetapi merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling soleh, sehingga menganggap orang-orang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya, maka dia pun tidak akan selamat di hadapan Allah, bukan karena kekurangan amal, tetapi karena hatinya yang kotor. Sehingga kita semua, bagaimana agar kita memiliki ilmu dan amal yang membuahkan kepada qalbun salim. Sebab nikmat qalbun salim tidak diberikan kepada semua orang di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah yang mendapatkan hati yang bersih, hati yang selamat. Di antaranya hati yang bersih akan muncul dari idrakul basar dalam menuntut ilmu. Hari ini ilmu memang di mana-mana. Sekali ketik Pak, sekali searching di Google ada. Di pesantren Al-Yutubiyah Pak, tinggal searching ada Pak di YouTube Pak. Tetapi yang membedakan dengan hadirnya kita di majelis ilmu adalah membentuk pribadi-pribadi kita yang menginginkan qalbun salim Pak. Idrakul basar, kata Nabi, penting sekali bagi setiap orang di dalam menuntut ilmu bertemu langsung dengan yang berbicara Pak. Maka pentingnya menuntut ilmu dengan langsung melihat orang yang berbicara menumbuhkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah bapak-bapak ke masjid itu diangkat derajat dan digugurkan dosa-dosa. Kan acan diangkat derajat di dunia, mudah-mudahan di akhirat partos disayogikeun Pak. Di Laudin Rabah namanya masih hidup, tetapi jasad beliau, nama beliau telah hadir di surganya Allah Pak. Tetapi ada layaknya Abu Lahab, namanya, jasadnya masih hidup, tetapi namanya pun telah tercatat sebagai calon penghuni neraka. Sungguh sangat miris ketika nama seorang manusia, dirinya masih hidup di dunia, telah tercatat di hadapan Allah, apakah untuk penghuni nerakanya Allah. Dan bahagia sekali jika seorang manusia tercatat
sebagai hamba yang soleh di hadapan Allah. Kita berharap dengan idrakul basar kita bertemu di majelis ilmu, menumbuhkan qalbun salim kita, menumbuhkan hati kita agar semakin bersih di hadapan Allah. Pak, rumaos ya hati teh kotor wae Pak. Kita sakedik-sakedik hati teh gampil pisan. Maka kata Nabi, di antara seluruh organ tubuh manusia yang paling cepat lelah adalah hati. Hati mah mata kita baru melihat seseorang, hati kita telah kemana-mana berpikirnya. Hati kita telah mewang-wang kemana wae Pak. Sehingga hati inilah organ tubuh yang paling cepat lelahnya. Tugas kita adalah bagaimana mengarahkan imam dalam tubuh kita ini ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, kita ini adalah susunan hari-hari. Kalau dihitung sejak umur kita 0 hari sampai hari ini, kita sudah berada di hitungan hari keberapa, Pak? Kalau hitungannya adalah tahun, mungkin terasa singkat, Pak. Hanya 40, hanya 50. Tetapi kalau dihitung dengan jumlah hari, maka sungguh banyaklah hari-hari kita yang telah kita lalui, Pak, di hadapan Allah dan di dunia ini. Satahun teh sabar dinten, Pak? 365, ya kalau tidak salah. Kalikan usia kita, Pak. Berapa hari yang telah kita lalui, apalagi dikalikan berapa jam kita telah menghela nafas kita di dunia ini. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, kunci daripada kehidupan setiap hari-hari kita berlalu, maka berlalulah sebagian dari kehidupan kita. Imam Ghazali pernah menyampaikan, apa hal yang paling jauh dalam diri kita? Dia adalah masa lalu. Masa lalu walaupun 1 detik, itu terasa jauh di hadapan kita. Karena orang-orang yang bisa memanfaatkan masa lalunya, dialah orang-orang yang beruntung. Tidak jarang orang-orang yang dengan masa lalunya tidak belajar sehingga ke masa depannya. Nah, kita berharap bahwa hari-hari yang kita lalui, kumpulan hari-hari yang kita kumpulkan, itu mengandung rahmat dan ridho Allah, Pak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di akhir hayatnya beliau ditakdirkan oleh Allah tidak bisa melihat. Beliau berkata kepada Allah, ya Allah, saya ridho ketika cahaya mata saya Engkau ambil, saya masih memiliki kenikmatan cahaya lisan dan cahaya hati. Sehingga Ibnu Abbas, dia tidak fokus pada yang hilang, tetapi fokus pada yang ada dalam dirinya. Bapak gaduh artos 10.000, ical 5.000, tekedah ngimutan anu ical, masih aya keneh nu 5.000, Pak. Waos Pak, coplok hiji, gigi teh copot 1, Pak. Tekedah di amutan Allah ya kumahanya coplok hiji, bersyukur masih banyak gigi-gigi yang lain, Pak. Sehingga fokus kita biasanya pada yang hilang, bukan pada yang ada untuk kita syukuri. Di Payun menuju di pesantren, ngiringan pelatihan di pesantren Al-Ittifaq Ciwidey, Pak, di Ciwidey, kenging sasasih langkung. Begitu masyarakat itu telah, begitu azan subuh, telah siap-siap untuk sholat, Pak. Satu waktu datanglah seorang supir yang biasa membawa makanan sayuran, Pak, sayuran untuk diantarkan. Beliau pulang dengan berlari, dia bilang ke kiainya. Itu di hadapan kami semua menyampaikan, Pak Kiai, iya mobil cenah teu aya, leungit. Mobil hilang, mobil kolbak hilang saat mengantarkan kol kalau tidak salah. Sayuran yang diantarkan itu hilang dengan kol-kolnya. Apa sebabnya, kata Pak Kiai? Dia menjawab, karena kami sholat subuh dahulu. Kata kiainya, tidak apa-apa, lebih baik engkau kehilangan mobil daripada kehilangan waktu sholat subuh, Pak. Luar biasa, Pak. Jantan eta mobil teh teu aya nanaonan di payunan anjeunna, Pak. Ketika pelatihan di Al-Ittifaq itu 1 bulan mendapatkan salah satu kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kita biasanya. Bahwa masyarakat itu berhenti aktivitas, Pak, berhenti kegiatan sebelum azan berkumandang. Dan itu telah terbina masyarakat-masyarakat sekitar masjid, sekitar pesantrennya. Sungguh bukan waktu yang mungkin mudah, mungkin cepat untuk merubahnya, tetapi perlahan demi perlahan. Maksudnya adalah kumpulan hari-hari kita hendaknya dipenuhi dengan waktu-waktu yang bermanfaat di hadapan Allah. Sebab karya manfaat ataupun karya yang buruk akan dikenang oleh siapapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ataupun ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu akan dikenang.
jalmi mah upami sukses teh tanda nak sok dicarioskeun ku nu sanes, Pak. Tanda orang yang sukses adalah dia yang sering dibicarakan oleh orang lain, baik sukses dalam kebaikan, baik sukses dalam keburukannya, Pak. Aya jalmi, Pak, anu awon dicarios-carioskeun eta teh sukses, Pak. Tetapi sukses di dalam keburukan. Tetapi ada orang yang baik, orang yang berkarya, orang yang soleh, dibicarakan maka dia sukses di dalam kebaikannya. Kalimat ya'mal kata ulama tafsir artinya bukan sekedar beramal, tetapi famay ya'mal artinya adalah siapa saja orang yang berkarya untuk kehidupannya. Hartosna ya'mal teh sanes beramal saja, tetapi berkarya, yang artinya karya itulah ada sesuatu yang ditinggalkan ketika hidupnya. Kita adalah susunan hari-hari yang digabung-gabungkan yang pada akhirnya akan mencapai satu tujuan. Para ulama menyampaikan an-nasu fi ghafalatihim, bahwa manusia sedang berada di jalan kelalaiannya sedangkan gerusan maut menghampirinya. Rumawas pisan di antara hari-hari yang kita lalui banyak sekali waktu-waktu yang kita lalai, Pak. Sekeneh waktu yang terbuang. Banyak scroll di Facebook, scroll kita di IG, di media sosial yang mungkin menyita waktu. Bahkan seandainya kalau itu manfaat, alhamdulillah. Tetapi jikalau scroll waktu 1 jam, 2 jam tak terasa, maka waktu kita telah tersita untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Nyawa HP mah, Pak, cenah ninggal heula 1 menit. Tinggal deh, Pak. Terus 10 menit, teras 1 jam tak terasa, Pak. Maka betul roda kehidupan an-nasu fi ghafalatihim. Manusia berada di dalam kelalaiannya sedangkan gerusan maut itu terus untuk menghampirinya. Bagaimana tugas kita di hadapan Allah mempertanggungjawabkan hari-hari yang kita lalui. Kalimat manusia di dalam Al-Qur'an unik sekali. Kalimat manusia sekurang-kurangnya Allah membahas ada 4 kalimat atau 4 kata yang membahas tentang manusia. Kalimat pertama adalah kalimat yang kita pun kenal, an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Manusia dikenal dengan sebutan an-nas. An-nas itu jika ditinjau dari sudut keilmuan, yaitu manusia dari sisi sosiologis. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia segagah-gagahnya, sehebat-hebatnya, tidak mungkin dia bisa hidup sendiri, tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Karena berdiri sendiri adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Rumaos Pak sok perjogi kanu sanes? Rumaos. Semakin kita bersosiologis dengan orang, maka harus terikatlah silaturahmi atau silaturahim, semakin mengikat rasa kasih sayang kita. Semakin bertemu dengan orang, emut. Bahwa manusia dalam pandangan Allah secara sosiologis, an-nas, bergaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan siapapun, Pak. Tetapi urusan dekat atau tidaknya beliau tergantung pada dirinya dan keimanannya, Pak. Begitu Rasul bergaul dengan Umar sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, bergaul dan kenal tetapi sewajarnya. Tetapi begitu Umar masuk ke dalam Islam, maka Rasul kemudian berteman dan bersahabat berlebih-lebih dengan Umar. Maka Islam mengajarkan kepada kita tidak menutup pintu untuk pertemanan, tidak menutup pintu untuk sosial, tetapi yang Allah sarankan kepada kita, Allah waspadakan kepada kita adalah jagalah batas-batas kita ketika berteman. Li ta'arufu, kita kenal dengan siapapun karena kita makhluk an-nas. Tidak mungkin ada orang yang dia tidak butuh kepada orang lain. Aya jalmi upami ngantunkeun membutuhkan orang lain. Ketika hidup akan meninggal membutuhkan peran dari orang lain. Bahkan kita pun perlu pengakuan dari orang lain. Perlu pengakuan dari siapapun. Dan itu sifatnya an-nas, kita manusia secara sosiologis. Dalam pandangan Allah, maka hari-hari yang kita kumpulkan hendaknya memberikan manfaat terhadap sesama manusia secara sosiologis, Pak. Hari-hari yang berlalu hendaknya memberikan manfaat, memberikan karya karena kita makhluk sosial. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, manusia dibingkai dalam kalimat al-insan.
Al-insan itu hal ata alal insan hinum minad dahri. Bahwa dulu manusia tidak disebut sebagai al-insan, kata Allah, bukan siapa-siapa. Al-insan dalam sudut pandang keilmuan dipandang sebagai makhluk antropologis, makhluk yang fi ahsani taqwim, makhluk yang sempurna dalam jasadnya. Bapak-bapak upami nuju ngaca pan sok ngaraos kasep nya eta teh antropologis, Pak. Kita menginginkan tubuh yang ideal, kita menginginkan tubuh yang sehat, itu teh antropologis, Pak. Bahkan pamegar sareng istri mah benten, Pak. Perempuan itu bahasa Arabnya adalah al-mar'ah. Dan cermin itu al-mir'ah, Pak. Istri mah teu kauk ninggal kaca ngaca, Pak. Aya mobil, Pak, istri mah bercermin, Pak. Ninggal jendela bumi nu sanes bercermin, Pak. Wajar, kenapa? Karena antropologis al-insan yang Allah sampaikan. Bagaimana menghubungkan capaian kita, capaian hari-hari kita, kata Imam Hasan al-Basri, dengan al-insan, yaitu semakin bersyukurlah kita terhadap tubuh kita. Semakin bersyukurlah kita dengan keadaan tubuh kita. Kita tidak pernah memesan, kita tidak pernah membeli, kita tidak pernah iuran kepada Allah atas penciptaan tubuh kita sendiri. Maka jikalau ada orang yang tidak mensyukuri atas kenikmatan jasadiahnya, maka dia telah menghinakan kepada Allah penciptanya. Kita semua bersyukur kepada Allah diciptakan dengan fi ahsani taqwim, dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Ieu jasad teh sampurna pisan, Pak. Da katinggal gararaga atuh, Pak, ieu teh. Gararaga, Pak. Karena al-insan di hadapan Allah, al-insan dihargai betul. Jasa dia manusia dihargai betul. Maka haram hukumnya qad syatama hadza, kata Nabi, tidak boleh seorang manusia mencaci maki keadaan fisik seseorang. Data acan kantos iuran. Tetapi kata Nabi diperbolehkan bukan menghina, tetapi untuk mencirikan. Oh, yang mana si fulan teh? Eta anu hideung-hideung sakedik. Nah, itu kata Nabi diperbolehkan untuk mengenalkan. Tetapi untuk menghina, untuk mencaci maki sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan makhluk antropologis fi ahsani taqwim. Kumpulan hari-hari kita hendaknya menjadikan rasa syukur kita bertambah kepada Allah setiap jasadiah kita. Bahkan jasad kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Punten, Pak, ketika sholat janganlah kembali sebelum tulang-tulang kita telah sempurna dalam posisinya. Pengertian tumakninah diantaranya adalah ketika posisi tulang-tulang tubuh kita telah sesuai dengan keadaannya. Bacaan sholat jangan dulu dibaca sebelum posisi tubuh kita telah tumakninah. Kadang duduk di antara sujud oge sok rusuh, Pak. Beres, Pak. Padahal keadaan tulang punggung kita mungkin belum sempurna. Jasadiah kita fi ahsani taqwim akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Paling tidak ketika kita salat. Siapa pencuri yang paling ulung, kata Nabi, pencuri yang paling buruk, kata Nabi, dialah pencuri salat, Pak. Sujudnya layaknya seekor hewan yang mematuk makanannya, ruku sujudnya layaknya seekor burung yang mengambil makanannya. Tekaraos tek-tek atas, Pak. Tekaraos bagaimana kenikmatan jasadiah. Kenapa Nabi kita menyampaikan, Nabi mencontohkan dalam beberapa sholat sunnah, Nabi mengajarkan sholat sedikit agak lama, Pak. Karena untuk menyempurnakan posisi tubuhnya. Ketika ruku, sujudnya itu dengan keadaan sempurna. Tangannya dalam keadaan yang sempurna. Hari-hari yang kita lalui hendaknya menjadikan tubuh kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, paling tidak dengan sholat-sholat kita yang tumakninah di hadapan Allah. Termasuk tanda syukur kita sebagai makhluk al-insan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, melangkahkan jasad kita. Abot, Pak, angkat ke majelis ilmu teh. Abot, Pak, angkat ke masjid teh. Musuhnya teh seueur pisan, tetapi begitu seorang mampu untuk melawan, dia telah bersyukur terhadap antropologisnya. Al-insan sebagai makhluk yang sempurna dari sisi jasadiah. Anas sosiologis, al-insan antropologis,
Yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, manusia dibingkai dalam kalimat Bani Adam. Bani Adam ini adalah makhluk genealogis. Makhluk genealogis adalah makhluk yang punya keturunan, makhluk yang kemudian dia punya murid, makhluk yang dia punya nasab. Bagaimana cara mengumpulkan hari-hari kita, kata Imam Hasan Al-Basri, agar penuh dengan kemanfaatan dan penuh dengan karya. Bani Adam kita, genealogis kita, jangan meninggalkan keturunan, jangan meninggalkan keluarga dalam keadaan tidak soleh. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan ya Allah kau jadikan dunia sebagai tujuan besar kami, tetapi ditinggalkan kewajiban kita terhadap keluarga-keluarga kita. Begitu Nabi Muhammad SAW Pak lewat bersama dengan para sahabat di satu makam, Nabi berlari. Kata para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berlari? Nabi menyampaikan bahwa saya mendengar di dalam makam ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian kembali Nabi, para sahabat ke makam yang tadi berlari, sedangkan Rasul berjalan kaki. Kata Nabi, kenapa engkau berlari? Saur sahabatna, ya Rasul, tadi mah anjeun anu lari teh. Dikarenakan sedang disiksa di dalam makam ini. Tapi Nabi menyampaikan bahwa siksa telah berhenti saat istighfar dari keturunannya dimohonkan kepadanya. Sehingga istighfar anaknya, bacaan Quran anaknya menghentikan siksa dari orang tuanya. Maka jangan sampai Bani Adam, kita makhluk sebagai genealogis, meninggalkan keluarga, keturunan di dalam keadaan yang tidak soleh. Paling berat sekali adalah ketika manusia meninggal, maka amalnya terputus dan meninggalkan keluarga yang tidak dalam keadaan soleh. Tapi kumaha saupamina tos ikhtiar supados hoyong soleh, tos ikhtiar kepada keluarga diajak pada kebaikan, tapi pada akhirnya masih tetap begitu, maka Allah tidak akan melupakan ikhtiar kita mendidik keluarga kita. Kalimat Allah sampaikan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ketika Allah berikan ujian dari keluarga, wa in ta'fu, terima dulu ya Allah, saya terima, ini bagian dari saya. Wa tasfahu, Allah akan bukakan, wa taghfiru, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita semua. Bani Adam, makhluk yang genealogis, tentunya memiliki nasab keturunan. Kita perlu mencontoh kepada para nabi kita, perlu mencontoh kepada para ulama-ulama kita bagaimana menghadirkan keluarga-keluarga kita yang baik. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebab keluarga kita lah yang akan tahu bagaimana seluk-beluknya kita. Kalimat soleh teh sanes dikengengkeun tinu sanes, Pak. Tetapi dari keluarga kita. Saya pernah sampaikan kalau ada misalkan award penghargaan untuk orang-orang yang dalam keadaan tersoleh, misalkan Pak, se-Kabupaten Sumedang, ada orang-orang yang penghargaan di televisi orang yang terbaik se-Kabupaten Sumedang, Pak. Diumumkanlah di televisi itu penerima penghargaan orang tersoleh se-Kabupaten Sumedang jatuh kepada, disebutlah nama kita Pak dalam televisi. Keluarga kita menonton, keluarga teh, cenah soleh di mana? Di bumi oge, cenah hararese. Cenah soleh di mana? Gitu Pak. Maka yang pertama kali menilai pada kesolehan kita adalah keluarga kita. Maka Bani Adam, kita makhluk sebagai genealogis, betullah hari-hari kita perbanyak memperbaiki hubungan dengan keluarga-keluarga kita. Jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita, jangan sampai kekurangan ketawaduan. Nabi Musa hanya karena salah kalimat kepada Allah, salah kalimat kepada Bani Israel, maka turunlah 23 ayat di dalam surat Al-Kahfi berjejer cerita tentang Musa. Ketika Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling pandai di Bani Israel? Kata Musa, sayalah orang yang paling pandai. Kalimat kedua, begitu Khidir alaihissalam menyampaikan, engkau tidak akan kuat dan tidak akan sabar untuk membersamai saya dalam menuntut ilmu perjalanan hidup saya. Kata Musa, satajiduni insyaallah sabiran wala ahsilak amra.
tenang, engkau akan dapati saya sebagai orang yang sabar dan saya tidak akan memungkiri perintah-perintah engkau. Apa perbedaan kalimat antara Nabi Musa dengan Nabi Ismail ketika menyampaikan, engkau ya wahai ayah akan mendapati saya sebagai orang yang sabar ketika akan disembelih. Ternyata hanya berbeda kalimat saja, Pak. Kalimat Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku sebagai di antara orang-orang yang sabar. Sedangkan Musa menyampaikan, sabiran, engkau akan temui saya sebagai orang yang sabar. Lepas kalimat, turunlah 23 ayat berjejer dalam surah Al-Kahfi menceritakan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Maka jangan sampai kesombongan hadir dalam diri kita sebagai makhluk genealogis, sebagai makhluk Bani Adam, maka rusaklah nanti titel kita sebagai Bani Adam. Nabi Adam alaihissalam, Bani Adam artinya adalah keturunan dari Bani Adam. Maka kita semualah bersaudara, Pak. Sok hari gini, orang teh cenah dulur, di mana? Di Bani Adam. Di Nabi Adam orang teh dulur. Sehingga bahwa manusia dalam bentuk bingkaian kalimat Bani Adam makhluk dengan genealogis. Anas sosiologis, al-insan antropologis, kesempurnaan jasad, Bani Adam genealogis sebagai kita miliki nasab keturunan, dan kalimat keempat kata Allah dalam Al-Quran manusia dibingkai dalam kata al-bashar. Al-bashar adalah makhluk biologis, Pak, yang membutuhkan makan, minum, kehidupan. Nabi kita menyampaikan kalimat terakhirnya, kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad bahwa engkau adalah basyarum mislukum, manusia layaknya engkau semua. Sehingga begitu Abu Bakar mendengarkan wahyu tentang basyarum mislukum, Abu Bakar berpikir dalam dirinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, bahwa Rasul akan meninggal dan kita semua akan meninggal karena sifatnya adalah basyar. Basyar, peryogi tuang, peryogi eet, peryogi bobo. Di mana satu waktu ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya saum dan tidak berbuka-buka. Beliau menyampaikan, saya pun saum dan saya berbuka. Saya sholat sepanjang malam ya Rasul dan saya tidak tidur. Kata Nabi, saya sholat dan saya pun tidur. Artinya basyar sebagai bentuk biologis manusia membutuhkan kebutuhan hidup, Pak. Rumawas pantanya peryogi segala rupi orang teh, segala hoyong gitu. Segala hoyong, Pak. Hoyong anu, bapak-bapak ngalangkung ke rumah makan, hoyong anu biologis. Tidak masalah. Karena itu pun diatur di dalam Islam. Al-bashar bentuk manusia secara biologis. Bagaimana mengaitkan dengan hal kalimat Hasan Al-Basri bahwa kita adalah kumpulan hari-hari, bagaimana agar al-bashar kita bisa menjadikan diri kita secara biologis pun memberikan karya kepada orang lain. Tidak boleh diniatkan makan hanya untuk kenyang saja, tapi cukuplah makan untuk menegakkan tulang punggung, untuk berikhtiar mencari rezeki, dan untuk beribadah kepada Allah. Hanya dua itu saja, Pak. Basyariah kita, tubuh kita, jasadiah kita, kebutuhan biologis kita, tidak ada kebutuhan yang lain kecuali menegakkan tubuh kita. Manusia Allah berikan al-batnu, patuangan perut kita diatur Allah dibagi tiga, fasulusul ta'ami, fasulusul syarabi, fasulusul nafsi. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga bernapas. Diatur secara al-basyariah. Kadang porsi untuk napas sok dikirangan, Pak. Sok saya ku porsi mana, Pak? Tuang, Pak. Da teu acan nasi mah, teu acan tuang, Pak. Bubur atos, kupat atos, teu acan nasi mah, teu acan tuang, Pak. Maka al-basyariah manusia itu harus menunjukkan dirinya untuk menegakkan tulang punggung. Kita adalah kumpulan hari-hari yang satu waktu kumpulan hari-hari ini dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan dalam sebuah catatan rapat kita di hadapan Allah. Sehingga kita berharap bahwa kumpulan hari-hari kita penuh dengan kemanfaatan. Famay ya'mal, kalimat ya'mal adalah karya, bukan sekedar amal.
Dalam surat Yasin disampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Qaddamu adalah amal-amal kita secara pribadi, yang kita meninggal maka amal itu pun berhenti. Tetapi wa asarhum adalah amal karya, di mana seorang meninggal maka amalnya akan terus dikenang di hadapan Allah dan di hadapan manusia selama digunakan oleh kepentingan masyarakat, kepentingan umat, kepentingan manusia, pahalanya akan terus mengalir di hadapan Allah. Maka kita berharap famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, karya kita di dalam kebaikan hendaknya semakin banyak dibandingkan famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Karena kebaikan, keburukan eta teh pasti akan dikenang oleh siapapun. Terakhir, Pak. Biasanya tos terakhir mah. Tos terakhir mah beres, Pak. Bapak-bapak sekalian, paling tidak mari kita tarik kesimpulan dengan 3 hal saja. Kesimpulan bagaimana agar hari-hari kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, setiap kumpulan hari-hari kita penuh dengan mengharap rahmat Allah. Pertama, yang tadi saya sampaikan, jangan meninggalkan keluarga kita dalam keadaan tidak soleh. Ikhtiar semaksimal mungkin. Jika ada keluarga yang belum kita nasihati, belum kita arahkan, belum kita ajarkan, ikhtiar sebanyak-banyaknya. Sebab musibah terbesar adalah ketika seorang berhenti bernafas, tetapi kejelekannya masih merajalela di dunia. Tetapi keindahan terbesar, nafasnya terhenti, namun kebaikannya masih dianggap oleh Allah dan oleh manusia. Itulah pengertian wakaf, Pak. Pengertian wakaf itu adalah ketika nafas seorang terhenti, tetapi kebaikannya masih berjalan di muka bumi, Pak. Jangan meninggalkan keluarga dalam keadaan yang tidak soleh. Yang kedua, maksimalkan dan usahakan jangan meninggalkan utang. Sebab sedikit besarnya utang itu akan menghalangi kehidupan kita. Kita tidak akan tenang di dalam kehidupan, dan barang siapa yang berniat jika dia memiliki hutang, berniat untuk tidak melunasi, maka Allah porak-porandakan, Allah hancurkan kehidupannya. Jangan sampai kita terjebak, misalkan jika ada kebutuhan-kebutuhan, maksimalkan. Kalaulah kita meminjam, segera kembalikan. Meminjam apapun, meminjam barang, meminjam uang, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang sifatnya hutang. Sebab itu akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semaksimal mungkin, jangan sampai. Bisa jadi, Pak, hutang itulah pemutus silaturahmi nomor pertama, Pak. Dengan hutang orang tidak saling sapa, dengan hutang orang tidak saling tanya. Sebab kenapa? Karena merasa kagok, merasa malu. Maka tugas kita adalah bagaimana cara kita membuat solusi bersama agar orang-orang tidak banyak untuk meminjam utang. Inilah tugas kita, membuat sistem, membuat konsep wakaf misalkan, membuat apapun yang sifatnya membantu setiap orang. Jangan sampai kita terjebak pada sistem-sistem yang akan memberatkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimudahkan oleh Allah dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan. Ini tugas-tugas kita, Pak. Jangan meninggalkan hutang di hadapan Allah. Kalaulah Allah takdirkan, misalkan, Pak, Allah ngerasakeun gaduh sametan, maka jangan sampai tidak berniat untuk tidak melunasi. Sehingga Nabi kita menyampaikan banyak doa yang Nabi sampaikan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allah, Nabi kita berlindung daripada terlilitnya hutang. Baik hutang budi, hutang jasa, hutang barang, hutang uang, itu memberatkan kita. Bahkan saya pernah sampaikan, Musa terancam untuk berdakwah kepada Fir'aun sangat sulit karena tergadaikan hutang jasa kepada Fir'aun. Sehingga Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, agar dilancarkan lisannya karena terikat tergadaikan hutang jasa kepada dirinya. Alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Kata Fir'aun, Musa, kenapa engkau dakwah pada saya, sedangkan dulu engkau yang saya biayai, engkau dulu yang saya ajarkan, engkau dulu yang saya sekolahkan. Abad upami gaduh sametan. Yang ketiga, jangan sampai meninggalkan kezoliman, Pak.
hari-hari kita, kata Imam Hasan Al-Basri, akan berakhir, tetapi jangan sampai meninggalkan kezaliman. Sekecil apapun kezaliman akan tercatat di hadapan Allah. Dan sebesar apapun kebaikan ataupun keburukan akan dicatat di hadapan Allah. Ahsahullahu wa nasu, kata Allah dalam surah Al-Mujadalah, bahwa Allah tidak akan pernah lupa sekalipun manusia lupa dengan kezalimannya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kata Allah dalam surah Al-Zalzalah, bumi akan mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Kezaliman-kezaliman kita di satu tempat, kezaliman-kezaliman kita di berbagai tempat, akan akhrajatil ardu asqalaha, Allah akan keluarkan dari bumi yang kita pijak sebagai bukti kita pernah berbuat zalim kepada siapapun. Maka jangan sampai hari-hari yang kita kumpulkan, hari-hari yang kita lalui berakhir dengan miris, berakhir dengan menyedihkan di hadapan Allah. Mari sama-sama kita berkarya, mudah-mudahan Pak, fama ya'mal itu karya kita menjadikan karya terbaik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing dararamang Bapak-bapak sadayana diberikan kesempatan beramal saleh yang baik, diberikan kesempatan berbuat baik yang banyak, dan paling utama adalah seluruh amal-amal kebaikan kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkan kelalaian-kelalaian kami, ampunkan dosa-dosa orang tua kami, ampunkan dosa-dosa guru-guru kami, ampunkan dosa-dosa keluarga-keluarga kami. Ya Allah, seandainya ada keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, atau para muwakif kami yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, mudah-mudahan Engkau ampunkan dosa-dosanya. Engkau jadikan raudatan min riyadil jannah, taman-taman surga atasnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik atas harta-harta yang dikeluarkan, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, diwakafkan untuk kepentingan umat. Mudah-mudahan Kau gantikan dengan yang lebih berkah, Kau gantikan dengan yang lebih suci. Ajrakallahu fima a'taita wa ja'alahu tahuran wa barakalaka fima a'tait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.